Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi pembelajaran matematika, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Kesimpulan teks bacaan ini merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Kesimpulan ini dibuat secara ringkas untuk kita lebih mengerti apa isi dari paragraf tersebut. Nah, untuk membuat kesimpulan maka harus mengumpulkan ide pokok yang ada pada kalimat utama serta informasi-informasi penting yang ada pada kalimat penjelas. Meskipun tidak semua informasi penting tersebut dimasukkan dalam kesimpulan. Nah, tapi sebelumnya kita perlu memahami tentang unsur paragraf. Paragraf yang baik umumnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat paling umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf maupun campuran. Campuran di sini maksudnya bisa di awal dan di akhir. Nah, langkah-langkah dalam membuat kesimpulan yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Jadi, kita harus membaca teks bacaan sebelum kita membuat kesimpulan. Yang kedua, menentukan kalimat utama pada paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Kemudian yang keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas tiap paragraf. Nah, setelah tadi ketemu gagasan utama atau kalimat utamanya, berarti kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan. Kemudian yang keenam, merangkai kesimpulan menjadi sebuah paragraf dalam teks bacaan. Nah, di sini ada satu contoh teks bacaan yang akan kita tarik kesimpulannya nanti. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, judulnya tentang beternak ayam. Jadi, Ibu bacakan dulu ya. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Nah, setelah kita membaca kalimat yang tadi, kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama paragraf pertama tadi yaitu ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Nah, kalimat tersebut ada di awal paragraf sehingga disebut dengan kalimat utama deduktif. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama, kemudian ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf pertama tadi yaitu ayam hewan ovipar. Nah, kemudian informasi pentingnya yang pertama, ovipar adalah bertelur. Itu di kalimat kedua. Kemudian, ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Itu di kalimat ketiga. Yang selanjutnya, jumlah telur bergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Itu di kalimat keempat. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan pada paragraf pertama tadi yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Nah,
Jadi setelah banyaknya kalimat penjelas tadi dan kita sudah mengetahui kalimat utama serta ide pokok, baru kita tulis kesimpulannya. Nah, dalam kesimpulan tidak perlu kita cantumkan kalimat penjelas semuanya. Itu sama saja dengan kita menyalin kalimat dari paragrafnya. Cukup kalimat yang penting-penting kita tulis pada kesimpulan. Oke, baik anak ibu, sekian materi tentang kesimpulannya. Nah, kamu bisa buka bukunya pada halaman 151. Nah, di situ ada tentang tumbuhan di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Nah, pewarna alami makanan itu sangat sehat untuk tubuh kita karena terdiri dari zat-zat alami yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti kalau kita ingin ingin membuat warna merah, kita bisa membuatnya melalui campuran buah naga. Kemudian apabila kita ingin warna kuning, kita bisa mendapatkannya dari kunyit. Dan jika ingin mendapatkan warna hijau, kita bisa mendapatkannya dari warna pandan, daun pandan. Nah, daun pandan sendiri selain wangi juga memiliki manfaat untuk tubuh kita. Nah, kamu bisa melihatnya pada buku di halaman 152. Nah, untuk tugas hari ini tematik yaitu membuat kesimpulan pada teks bacaan daun pandan yang wangi ya. Itu dibuat kesimpulannya dengan cara menentukan kalimat utama terlebih dahulu, kemudian menentukan ide pokoknya, selanjutnya menentukan kalimat penjelas, baru nanti di bawahnya tulis kesimpulannya. Nah, sekian tema hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.